teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan yang paling penting, waras ya. Meskipun tugas kuliah makin hari beranak pinak. Aduh, pusing banget deh. Oke, kenalin, nama aku Aulia Angelina Tristiani, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Ya, aku dari kelas B ya teman-teman. Video kali ini aku buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh dosen tercinta kita, Ibu Medi. Nah, dalam video ini kita bakal bahas satu teori yang cukup menarik nih, yaitu teori informasi organisasi. Teori ini agak-agak serius sih, tapi tenang. Aku akan bawain dengan gaya yang santai, biar nggak kerasa kayak lagi ujian skripsi ya. Kita bahasnya pelan-pelan, sambil kayak ngobrol sore di kantin kampus. Jadi, pastikan kamu duduk santai, siapin cemilan kalau perlu, dan kita mulai pembahasannya. Oke, first, teori ini gak cuma buat dibaca ya, tapi juga buat diterapin. Oke? Nah, teori ini itu dari Bapak Carl Weick. Ini tuh bukan cuma bahan bacaan yang bikin kita ngantuk pas nugas ya. Ini tuh sebenarnya alat navigasi. Organisasi itu ibarat kapal yang besar. Nah, anggotanya adalah kru. Tapi tanpa peta. Gimana tuh? Pasti bingung kan kalau tanpa peta, alias informasinya ya jelas kapalnya bisa muter-muter di laut lepas, tersesat, dan ya mungkin kapalnya jadi nganggur deh. Oke, kita butuh informasi yang benar-benar jelas, bisa diproses, dan bisa dipahami bareng-bareng. Dan dari sinilah teori ini bekerja. Dia ngajarin gimana caranya organisasi tetap stabil, tetap adaptif, bahkan saat dikepung oleh informasi yang ambigu. Contohnya seperti di organisasi nih, let's make it real. Bayangin, kamu jadi ketua divisi publikasi dalam acara besar kampus. Kamu dapat info gini, poster launching harus siap malam ini. Nah lu gimana tuh? Bingung gak? Kayak gak lengkap kan informasinya. Jadi gak ada ukuran, gak ada tema warna, bahkan logonya belum dikasih. Kamu pasti bingung, ya kan? Akhirnya kamu bakalan tanya ke beliau, kayak, Kak, konsep posternya gimana? Fontnya pakai apa? Ada deadline gak, jam berapa deadline-nya? Kalau boleh tahu. Pastinya bakalan tanya-tanya tuh, bertanya-tanya kan, kayak soalnya kayak yang awal tuh kayak cuman poster launching harus siap malam ini, ya kan? Tanpa adanya keterangan yang lain. Jadi kayak kita tuh harus mengulangin pertanyaan gitu, agar informasinya lengkap. Akhirnya beliau ngasih tahu konsepnya seperti apa, fontnya apa, dan deadline-nya jam berapa. Nah, setelah tanya jawab bolak-balik, akhirnya kamu kan pasti dapat semua detailnya. Nah, itu tadi udah termasuk ke dalam siklus perilaku komunikasi. Kamu mulai dari menerima aksi atau info setengah.
kasih respon atau pertanyaan, dapat penyesuaian atau jawaban lebih lengkap. Dan akhirnya, kamu bisa kerja dengan tenang. Kalau situasi kayak gini, kamu alamin, fix, kamu udah menerapin teori informasi organisasi tanpa kamu sadari. Oke, lanjut. Nah, satu bagian penting yang sering kita sepelein tuh bagian retensi. Kak Aul, retensi itu apa sih? Jadi teman-teman, retensi itu kayak catatan receh tapi berharga. Bayangin tahun lalu kamu bikin event dan ternyata semua panitia tuh telat datang gara-gara rundownnya disebar jam 10 malam H-1. Nah kan biasanya jam 10 malam udah pada tidur gak sih? Ya kan? Bayangin aja rundownnya baru dikirim jam 10 malam. Pastinya bakalan chaos gak sih nantinya? Pasti bakal ada yang telat datang. Nah, tahun ini kamu harusnya belajar dari situ. Kamu simpan pengalaman itu dan bilang, guys, tahun ini rundown kita siapin seminggu sebelum event ya, biar gak keulang kekacauan kayak tahun kemarin. Ya jelas lah, tahun kemarin udah chaos banget itu pastinya. Nah, itu dia contoh nyata retensi. Bukan cuma nyimpen info saja ya, tapi juga nyimpen pengalaman dan pelajaran. Jadi gak cuma belajar dari buku, tapi juga dari chaos yang pernah kita hadapin. Gitu ya teman-teman. Jadi, apa sih inti dari teori ini? Kalau aku boleh rangkum dengan bahasa tongkrongan nih, biar agak ke jaksel-jakselan dikit, oke? Kalau lo mau organisasi lo jalan dengan lancar, informasinya jangan kayak status teman HTS tuh, bikin baper tapi nggak jelas. Komunikasi itu penting. Tanya, klarifikasi, diskusi, baru eksekusi. Bapak Wei ngajarin kita buat gak gengsi bertanya, gak males klarifikasi, dan gak cepet-cepet ambil kesimpulan. Nah, organisasi yang sukses itu bukan yang paling cepat teman-teman, tapi yang paling solid informasinya. Ada pula tips dari Aulia Cila. Oke, berikut tips biar teori ini bisa kamu aplikasikan dengan lebih chill di kehidupan organisasi. Oke, yang first, jangan gengsi buat nanya. Oke, kalau kalian gengsi untuk nanya, ya kan, nanti bakalan nggak tahu apa-apa teman-teman kalau gengsi. Jadi daripada salah jalan, mending tanya sekarang. Nyesel itu belakangan, dan itu bakalan nyebelin teman-teman. Oke, yang kedua, bikin grup WA. Itu wajib ya. Karena apa? Bikin grup WA itu dibuat diskusi, jangan cuma jadi tempat sharing presensi. Karena biasanya itu teman-teman di grup WA nih cuman izin kak nggak bisa datang, alasannya gini-gini doang. Cuman gitu doang teman-teman isinya. Bukan kalau biasanya rapat itu seharusnya setelah rapat bikin notulen dan kita diskusikan lagi di grup WA. Nah, makanya grup WA itu wajib. Oke, yang ketiga, tulisin pengalaman tiap selesai event. Simpan, evaluasi itu aset loh. Nah, karena memang teman-teman, selesai event, selesai acara, kita itu pasti ada eval. Pasti banget, karena apa?
di evaluasi tersebut, rapat evaluasi, kita bakalan berkumpul dan mengungkapkan isi hati kita selama acara tersebut, selama kita membuat acara tersebut. Kita ungkapkan apa kesalahan-kesalahan kita, unek-unek kita. Nah, itu bakalan teman-temannya lain itu pada mengerti gitu loh. Apa sih kesalahan-kesalahan kita tersebut dalam mengadakan acara ini. Nah, setelah evaluasi itu bakalan jadi pengalaman untuk next events agar acara tersebut itu tidak ada masalah yang sama seperti acara yang kemarin gitu. Nah, yang keempat, kasih feedback itu tanda peduli. Nah, biasanya kan kalau per divisi ini kadang kesulitan gitu ya kan dalam divisi. Kayak, aduh kak, aku nggak bisa hari ini. Nanti rapatnya itu kayak apa aja, nanti kasih tahu ya ke aku. Biasanya kan kalau ada yang absensi, itu kan nggak tahu apa-apa nih. Jadi kita yang datang rapat, kita kasih tahu apa saja yang ada dalam rapat tersebut. Kita kasih tahu informasinya seperti apa. Dan nggak kasih info doang sih kalau beliau. Kalau teman kita lagi kesusahan, kita itu harus kasih pertolongan lah. Kita tuh kalau temen mengasihi kita pertolongan, kita kasih feedback lah yang baik. Oke? Yang kelima, kalau info belum jelas jangan langsung asumsi, karena asumsi itu awal dari drama. Ini beneran ya guys. Karena apa? Kalau info yang belum jelas itu jangan kasih asumsi yang gak jelas juga. Karena itu bakalan jadi chaos, drama, ya ampun. Pusing banget kalau ada drama-drama itu. Jadi kita tuh cari info yang jelas, oke? Jangan kasih asumsi yang gak jelas. Oke, kita udah di penutup video nih. Oke, jadi kita semua lagi belajar ya. Teori ini memang terlihat akademis, tapi pada dasarnya kita semua udah pernah ngelakuin hal-hal ini. Kita belajar dari pengalaman. Kita belajar dari miskom yang pernah kejadian. Kita belajar dari chat yang dibaca tapi nggak dibales. Curhat ya. Oke, pokoknya teori informasi organisasi ngajarin kita satu hal penting. Komunikasi itu bukan cuma ngirim pesan, tapi juga memastikan pesan itu benar-benar tersampaikan. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit banyak tentang teori informasi organisasi dari Bapak Carwick yang ternyata gak seserem kedengarannya kan. Justru kalau kita jeli, teori ini tuh deket banget sama realita yang kita hadapi sehari-hari. Mulai dari ngurus organisasi kampus, kerja kelompok tugas kuliah, bahkan sampai urusan kehidupan sosial yang kadang rumit kayak benang kusut. Kita sering ngira kalau masalah dalam organisasi itu karena orangnya gak kompeten atau kurang niat. Padahal bisa jadi masalah utamanya adalah karena informasinya gak jelas. Atau malah udah jelas tapi gak dikomunikasikan dengan cara yang bisa dipahami oleh semua pihak. Dan dari sinilah pentingnya teori ini. Sebagai pengingat bahwa komunikasi bukan cuma soal ngomong, tapi soal nyambungin makna. Komunikasi itu kayak jembatan. Kita harus pastikan dua sisi, si pengirim dan si penerima. Bisa ketemu di tengah, gak timpang sebelah, gak pakai kode-kodean kayak lagi PDKT. Dan kalau jembatan ini kokoh, organisasi kita bisa jalan mulus.
meskipun lagi badai, masalah atau deadline yang datang bertubi-tubi. Jadi, mulai sekarang, yuk kita jadi bagian dari perubahan kecil tapi signifikan. Berani bertanya, terbuka memberi info, dan mau mendengarkan, karena dalam organisasi bukan siapa yang paling keras suaranya yang menang, tapi siapa yang paling mampu menjaga arus informasi tetap jernih dan mengalir. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menambah wawasan, bikin kamu senyum, dan yang paling penting, bisa bikin kamu bilang, ternyata teori komunikasi bisa juga ya dibahas dengan gaya yang gak bikin ngantuk. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Akhir kata, tetap semangat, tetap waras, dan terus belajar. Karena komunikasi itu bukan ilmu yang selesai dipelajari, tapi terus hidup dalam keseharian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.